Namaku Astia Satrio. Aku punya banyak cita-cita. Tapi keinginan terbesarku ingin menjadi seorang polisi. Sekarang akan kutunjukkan semangatku untuk menggapai cita-citaku. Jangan kaget ya teman, kalau teman-teman melihatku seperti ini. Inilah aku dengan semua kekuranganku. Sekalipun tidak mungkin menjadi polisi dengan keadaan badan sepertiku, tapi aku percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini bukan ceritaku saja ya teman, tapi aku akan mengajak teman-teman mendengar satu cerita tentang aku dan sahabatku. Tendi adalah sahabat terbaik yang pernah kupunya teman. Seorang sahabat yang tidak pernah capek menolongku. Meski sahabatku juga punya banyak kekurangan. Ya, Tendi adalah seorang tunarungu. Ia belum pernah mendengar suara apapun sejak lahir. Kami berdua memang punya banyak keterbatasan teman. Tapi kami tidak pernah saling mengejek loh. Justru kami saling membantu dan saling melengkapi teman. Inilah cerita kami berdua. Cerita tentang sahabat sejati sesungguhnya. Teman, tahukah kalian? Seorang tunarungu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat menggunakan tangan atau bahasa gerakan bibir. Dengan kondisiku seperti ini, tidak punya dua tangan, sangatlah tidak mungkin berkomunikasi dengan Tendi menggunakan isyarat tangan kan? Tapi aku akan membuktikan kepada teman-teman kebaikan Tuhan kepada kami berdua. Aku memang tidak bisa menggunakan isyarat tangan. Satu-satunya bahasa yang bisa kugunakan untuk berkomunikasi dengan Tendi adalah gerakan bibirku. Tapi ternyata Tuhan begitu baik kepadaku. Dengan menggerakkan bagian bahuku, hidung, mata, dan ekspresi wajah, Tuhan memberikan kepintaran kepada Tendi untuk mengerti apa yang sedang kuucapkan. Alhamdulillah teman, dari semua kekurangan kami berdua, Tuhan tetap memberikan kelebihan yang tidak orang lain punya. Terkadang ibu guru dan orang lain saja sulit berkomunikasi dengan Tendi. Tapi aku sangat dimudahkan oleh Tuhan, karena aku juga mengerti apa yang dikatakan Tendi. Kami selalu melengkapi. Akulah telinga dan mulut bagi Tendi, dan Tendilah sebagai tangan dan kakiku. Dan kami saling membutuhkan teman. Aku terlahir tanpa dua kaki dan tangan. Tak bisa memegang dan juga tak bisa berjalan. Tapi aku bersyukur diberikan kekuatan untuk tetap bertumbuh seperti teman-teman lain. Setiap pagi Mimi membangunkanku dan mempersiapkan semua keperluan sekolahku. Oh iya, Mimi panggilan sayangku kepada ibuku tersayang teman. Kalau mau mandi, bapak yang membantuku. Aku tidak mandi di kamar mandi, teman. Karena sangat sulit memandikanku, karena badanku tidak bisa berdiri. Makanya aku mandi di teras depan rumah nih, supaya bapak bisa menyenderkanku di sini. Waktu kecil, aku dimandikan di dalam ember, teman. Sekarang embernya tidak muat karena badanku sudah lebih besar. Mi, tolong buatin susunya, Mi. Iya. Dia lagi dibuatin. Nah, dulu, ntar disiapin. Bapak juga akan sangat sabar membantuku memakai seragam sekolah. Tapi kalau minum susu, aku bisa sendiri kok.
Sudah waktunya menunggu Tendi nih untuk menjemputku berangkat ke sekolah nih teman. Tendi biasanya menjemputku pukul 7 pagi atau setengah 8. Waktu menunggu Tendi adalah saat yang menyenangkan karena aku bisa mengobrol bersama Bapak dan Mimi di teras. Bapak dan Mimi sangat memperhatikan kebutuhanku teman. Orang tuaku tidak pernah membeda-bedakanku dengan saudaraku yang lain. Mereka mengasuhku dengan penuh cinta kasih. Lihat deh teman, saking sayangnya Mimi kepadaku, Mimi sangat teliti dengan kerapihan seragam sekolahku. Ini bentuk sayangnya kepadaku teman. Pak, udah datang. Teman, dengar Yuk. tidak suara motor dari kejauhan? Itu tasnya. Tendi dan Pak Guru sudah menunggu di bawah. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa syukur si pinter Mohon deh. amin. Yuk, Mi. Rabunnya. Aku berangkat sekolah dulu ya teman. Assalamualaikum, Pak. Teman. Tos, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Yuk, Pak. Perjalanan dari rumah ke sekolahku tidak terlalu lama teman. Sekitar 10 menit melewati jalan aspal berliku-liku seperti ini. Sangat mengasihkan berada di atas motor, apalagi udara pagi di kampungku sangat sejuk dan dingin. Sampai di sekolah, Tendi yang menggendongku sampai ke dalam kelasku teman. Baik sekali kan Tendi? Padahal badanku lumayan berat loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas, Pak Ai yang mengajariku matematika hari ini. Sebelum belajar, aku berdoa dulu ya. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman, aku tiduran di atas meja dulu ya. Eits, bukan karena untuk tidur beneran ya. Tapi beginilah caraku belajar di kelas. Karena tubuhku tidak bisa tegap, makanya aku berbaring di atas meja dan menggunakan mulutku untuk aktivitas belajar mengajar. Pertama kali menulis menggunakan mulut sangat sulit teman. Tapi karena aku setiap hari berlatih untuk menulis dengan mulut, akhirnya menulis bukan lagi kegiatan yang susah untukku. Oh iya, aku sudah belajar perkalian dalam ratusan di kelas 5 SD ini nih teman. Kalau teman-teman pelajaran matematikanya sudah sampai mana? Menulis menggunakan mulut akan sangat melelahkan teman. Bahu terasa pegal dan mulut terasa capek untuk menggigit pulpen. Makanya kalau menulis aku agak lama nih. Karena ya memang gerakan menulis menggunakan mulut akan sangat terbatas.
Berbeda sekali menulis menggunakan tangan. Untung saja aku dikelilingi bapak dan ibu guru yang baik hati dan sabar. Seperti Pak Ai yang sabar menungguku untuk selesai menulis. Istirahat sekolah waktu yang paling kusuka, teman. Karena aku bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, termasuk Tendi. Kalau mau jajan di kantin, aku sudah bisa sendiri, teman. Berguling-guling keluar kelas dan memanggil ibu kantin untuk mengantar jajananku. Lalu berguling-guling lagi. Kalau istirahat, tiang biru ini tempatku bersender. Jadi, kalau istirahat, aku dan Tendi akan mengobrol di sini. Selama istirahat, kami bisa cerita banyak hal, teman. Mulai dari pelajaran, cerita lucu, hingga curhat. Hehe. Aku dan Tendi juga biasa bercanda dengan teman satu sekolah sambil tertawa dan saling meledek dengan bahasa kami. Oh iya, teman-temanku ini juga punya kekurangan seperti Tendi. Mereka penyandang tunarungu juga. Kalau sedang bosan, permainan kami cuma ular tangga. Tapi sayang sekali, papan ular tangganya hilang. Jadi, kami bermain dadu saja ya teman. Atau kami juga terkadang suka bernyanyi bersama. Ya tentu saja dengan bahasa kami juga ya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tuhan, Oh iya teman, aku juga hobi menulis puisi. Makanya, ibu kepala sekolah pernah mengajakku untuk tampil membacakan puisi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Saat itu, semua mata haru mendengar puisi yang kubaca, teman. Dan semua orang yang datang memberikan tepuk tangan untukku. Senang dan bangga sekali rasanya. Aku hanya ingin kalian tetap bersamaku, hingga kalian tersenyum bahagia karenaku. Menyaksikan sejuta mimpi menjadi nyata. Nah, ini kelas Tendi. Ia belajar dengan satu teman yang juga seorang tunarungu. Hari ini, Tendi belajar tentang cuaca. Mereka akan menulis, menghafal, dan mengucapkan kembali kata-kata yang sudah mereka pelajari, teman. Setelah pelajaran selesai, baru Tendi akan piket kelas, merapikan bangku, dan menyapu lantai semen di ruang kelas. Pukul 12 siang, waktunya kami pulang sekolah nih teman. Seperti saat berangkat sekolah, aku akan diantar pulang oleh Tendi dan seorang guru. Tendi yang selalu menjadi kakiku untuk berjalan menuju motor. Sahabatku ini akan menggendong dan mendudukkanku dengan hati-hati. Kemudian, ia akan memeluk guruku dengan kuat, supaya aku tidak terjatuh dari motor. Tendi tidak pernah mengeluh jika setiap hari harus menjemput dan mengantarku. Tendi akan sangat khawatir kalau aku kesusahan. Tendi selalu ada untukku. Kemanapun aku pergi, aku mau Tendi yang menemaniku. Begitu juga Tendi. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Amin.
Setelah selesai mengantarku pulang, Tendi baru pulang ke rumahnya. Biasanya, ia diantar jemput ojek motor atau naik angkutan umum seperti ini. Jarak rumah Tendi dengan rumahku dan sekolah lumayan jauh loh teman. Sekitar 30-40 menit menggunakan kendaraan umum. Tapi, biarpun begitu, Tendi ikhlas menolongku dan selalu semangat. Kebersamaan kami adalah salah satu yang membuatku semangat sekolah. Kalau dari cerita Tendi, ia biasanya akan mengerjakan PR dulu, baru membantu orang tuanya di rumah. Mengumpulkan kayu dan memotong kayu bakar adalah tugas Tendi di rumah, supaya ibunya di rumah bisa memasak. Terkadang, Tendi juga membantu ibunya memasak dan menyapu di rumah. Menurutku, Tendi anak yang rajin loh teman. Sayangnya, Tendi sangat pemalu jika bertemu orang baru. Berbeda denganku. Kalau menurut orang-orang di sekelilingku, aku sangat percaya diri. Tapi dari sifat kami inilah teman, kami jadi saling melengkapi. Bisa sendiri bisa. Seperti yang kukatakan tadi nih, aku anak yang percaya diri. Orang tua, ibu dan bapak guru selalu mengajariku untuk percaya diri, supaya aku bisa menjadi contoh bagi teman-temanku yang lain, untuk tetap semangat sekolah dan mengejar cita-cita. Makanya di rumah bapak dan Mimi lah yang mengajariku banyak hal untuk mandiri, supaya aku tidak mengandalkan orang lain. Karena kata bapak, tidak selamanya kita bisa mengandalkan orang lain. Aku juga harus belajar mandiri, teman. Seperti mengerjakan apapun dengan mulut, berjalan tidak menggunakan kursi roda lagi, tapi berguling-guling seperti yang teman-teman sudah lihat. Oh iya teman, tahu tidak? Aku juga jago bermain video games loh. Kok bisa ya? Pasti teman-teman bertanya kan? Nah, beginilah caraku untuk bermain video games. Menekan-nekan stick gamesnya dengan dagu, bahu, dan juga mulut. Kalau yang belum terbiasa pasti akan susah. Tapi seperti yang selalu kukatakan nih teman, Tuhan itu baik, memudahkanku untuk belajar mandiri. Hal lain yang diajarkan Bapak adalah menganyam bambu. Bapakku akan menyiapkan bambu untuk dianyam dulu ya teman. Baru aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana menganyam dengan mulut. Cara menganyam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aktivitasku yang lain, yaitu mengandalkan mulut, dagu, dan hidung nih teman. Mimi setiap hari memasak air panas untukku mandi, supaya aku tidak kedinginan. Memasak makanan lezat supaya aku tidak kelaparan, atau sekedar menemaniku menonton televisi. Ah, Mimi, ibu yang berhati malaikat yang pernah kulihat. Bapak yang kuat dan ikhlas yang pernah kulihat.
Tidak pernah sekalipun kulihat Bapak marah dan kecewa karena punya anak sepertiku. Meskipun Bapak hanya bekerja sebagai petani di ladang yang kotor-kotoran mencakul tanah, aku tetap bangga kepada Bapak. Bapak dan Mimi adalah orang-orang yang paling berjasa untuk setiap keberhasilanku. Meskipun aku lahir tidak punya tangan dan kaki yang lengkap, mereka tetap mengasihiku dengan cara mereka. Dan mereka mendukung cita-citaku menjadi seorang polisi. Dek, Ya, Bapak bersyukur punya anak seperti kamu. ya, Bisa membahagiakan orang tua. ya. Alhamdulillah, Cuk. Bapak nerima apa adanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberi anak seperti kamu, Ya, bisa membahagiakan Bapak dan Mimi. ya. Aku percaya teman, di balik aku yang seperti ini, Tuhan menitipkan banyak pesan dan tugas untukku. Menjadi orang yang bisa menjadi semangat bagi orang lain. Pengingat orang lain untuk terus bersyukur menjalani hidup. Dan untuk menjadi aku yang sekarang, ada orang hebat yang mendukungku. Bersabar menjadi pelengkapku. Orang tua, bapak dan ibu guru, dan sahabat sejatiku, merekalah orang hebat yang mendorongku untuk terus semangat. Kini aku persembahkan satu puisi untuk membalas kebaikan hati mereka. Terima kasihku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mimi. Karena telah menerimaku menjadi anak Bapak dan Mimi. Terima kasih teman untuk persahabatan. Meski cerita hidup kita berbeda. Terima kasih juga untuk ilmu dari ibu dan bapak guru. Aku menyayangi kalian. Tio Satrio.